Nah, seperti itu. Jadi ketika kita itu menolak Al-Quran, menolak Sunnah, itu mesti dia mengikuti apa yang sebenarnya menghancurkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan mengikuti. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Tidak ada setelah tauhid kecuali syirik. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kita, yaitu mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, dan kita masih dalam membacakan kitab Masailul Jahiliyah. Dan masalah terakhir yang kita bahas adalah di mana salah satu bentuk masalah jahiliyah adalah berpecah belah dan memilih perpecahan saat diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran. Dan setiap orang yang berpecah itu mereka bangga dengan kelompoknya sendiri. Kita masuk di poin berikutnya adalah tentang memusuhi agama yang ada pada diri mereka. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadiyatu wa thalathun. Al-mas'alah al-hadiyatu wa thalathun, masalah yang ke-31. Wa hiya min a'jabil ayati aidan. Dan masalah ini termasuk dari hal yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan, yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan. Nah, seperti itu. Karena kita telah jelaskan bahwa takjub itu ada dua, karena sesuatu yang baik atau yang buruk. Dan kita bisa lihat di sini sesuatu yang menakjubkan dari tanda kebesaran Allah adalah mu'adatuhumuddin. Mereka orang jahiliyah memerangi agama, itu agama yang Nabi mereka diutus kepadanya. Alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah. Itu agama yang mereka menyandarkan diri kepada agama tersebut. Ghayatal adawah, dengan permusuhan yang sangat puncak. Ya. Jadi kondisinya mereka mengaku berada dalam agama Nabi Musa, tapi justru mereka memerangi agama yang mereka nisbahkan kepada Nabi itu. Mereka mengaku atba' Musa, mereka mengaku atba' Ibrahim, mereka mengaku atba' Isa, mereka mengaku pengikut Musa, Ibrahim, mereka mengaku Nabi Isa. Dan ada contohkan begitu, mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Dan mereka mengaku itulah agama yang mereka pegang, tapi kenyataannya justru mereka memusuhi ajaran agama tersebut, menggapai puncaknya permusuhan. Bal mereka yatabarraun, mereka berlepas diri, ya, berlepas diri dari agama yang dibawa oleh para nabi mereka ini.
orang musyrik yang mengikuti memusuhi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sekalipun mereka mengaku di atas ajaran Ibrahim. Demikian pula Yahudi, mereka memusuhi ya ajaran Nabi Musa. Kemudian berikutnya, wa mahabbatuhum dinal kuffar alladzina adauhum wa adau nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah. Dan mereka mencintai agama orang kafir, yang mana agama ini yang mereka memusuhi mereka. Jadi mereka, orang kafir ini memusuhi mereka ya. Karena nanti kita sebutkan musuh mereka adalah contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini memusuhi Bani Israel. Adauhum, memusuhi mereka. Wa adau nabiyahum, dan mereka memusuhi Nabi Bani Israel, Nabi Musa. Wa fi'atahum, dan kelompok mereka yang mengikuti Nabi Musa. Mereka orang kafir ini memusuhi ini, tapi malah mereka cintai. Ghayatul mahabbah, dengan puncaknya kecintaan. Yang diikuti, yang ditaati, tidak bisa lepas. Ya, seperti itu. Paham nggak ini? Jadi mereka memusuhi agama yang mereka nisbahkan diri mereka di atas agama itu, dengan permusuhan yang puncak, sama sekali betul-betul berlepas. Dan mereka mencintai orang kafir. Yang orang kafir ini, mereka memusuhi mereka. Mereka memusuhi orang ini. Yang disebutkan adalah mereka umpamanya orang Bani Israel malah mencintai orang yang memusuhi mereka dari orang Kipti, Fir'aun. Ya, seperti itu. Bahkan mereka ini memusuhi Nabi yang diutus kepada mereka, padahal mereka menisbahkan kepada Nabi ini. Ini orang kafirnya, tapi justru malah mereka mencintai mereka. Ghayatul mahabbah. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka melakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lama atahum bidini Musa alaihissalam, saat Nabi SAW mendatangkan kepada mereka dengan agama Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Wattaba'u kutubas sihri, justru malah mereka mengikuti kitab-kitab sihir, kitab-kitab sihir. Jadi primbon, kitab-kitab yang di situ adalah ramalan dan suatu sihir. Ya, wahya min dini ali Fir'aun. Padahal sihir itu adalah ajaran keturunan Fir'aun, ajaran teman-teman Fir'aun. Nah, di sini tergambar gak? Ini ceritanya adalah tentang orang Yahudi atau Bani Israel secara umum. Ya. Dan ketika disebutkan mereka yang sifatnya seperti ini diikutkan sama. Yang dibuktikan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun ini membenci Bani Israel. Bahkan mereka membunuh laki-lakinya, ya, dan membiarkan perempuan-perempuan Bani Israel, dan mereka menjadikan budaknya dan seterusnya. Dimusuhi habis-habisan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa dan mereka diselamatkan dengan ditenggelamnya Firaun. Dan agama Firaun ini adalah berada pada agama yang mereka mengikuti sihir dan tukang sihir. Mengikuti sihir dan tukang sihir. Ya, seperti itu. Dan kita ketahui bagaimana siapa? Nabi Musa alaihi wassalam,
yaitu Nabi Musa alaihissalam itu melawan mereka dengan mukjizatnya adalah berkaitan dengan apa? Sihir mereka. Itu. Dan disebutkan dalam Al-Qur'annya. Nah, ini kondisinya. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengajak mereka mengikuti apa? Ajaran Nabi Musa dalam tauhidnya, mengikuti kebenarannya, beribadah hanya kepada Allah, mereka menolak mentah-mentah ajaran Nabi Musa tersebut. Mereka menolak Taurat, ya, karena baduhum wara'a dhuhurihim. Mereka lempar di belakang mereka, ya. Itu seperti itu. Ini kondisi jahiliyah. Maka di antara masalah jahiliyah yang sangat besar ini, mereka memusuhi agama mereka yang sebenarnya mereka diperintahkan untuk mengikuti agama ini. Dan salah satu ajaran Nabi yang kepada Yahudi adalah apa yang dituliskan dalam Taurat harus mengikuti Nabi terakhir yang akan diutus kepada seluruh manusia, itu Nabi Muhammad SAW. Mereka memusuhi, ya. Sini mereka jelas mengaku di ajaran Nabi Musa, dan musuh mereka adalah siapa? Fir'aun, ya, seperti itu. Bahkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada siapa? Kepada kelompok Nabi Musa, yaitu Bani Israel, apa? Ya, mereka mengadabnya dengan kalimat apa? Su'al azab, azab yang paling buruk, ya. Qatiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki mereka habiskan bunuh. Kenapa dibunuh oleh Fir'aun anak-anak Bani Israel? Karena Fir'aun tahu kalau mereka besar dan banyak berkuasa dan besar, maka mereka akan memberontak dan mengalahkan mereka. Maka mereka tutup hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, kita tahu bahwa ikhwah, orang-orang kafir itu juga kepada kaum muslimin itu di-cut, ya, perkembangan mereka, perkembangan jumlah, perkembangan pengetahuan, perkembangan skill, itu mereka cut dengan masuk di lorong-lorong, baik masuk dalam lorong lembaga pendidikan, masuk di lorong politik dan semuanya, itu di-cut anak-anak kaum muslimin itu, ya. Dan itu sudah program mereka. Dan di zaman Fir'aun itu lebih dahsyat memusuhi Bani Israel. Jadi mereka punya satu ketetapan, peraturan, kalau anak laki-laki terlahir di tengah-tengah mereka harus dibunuh, ya, sampai puncaknya adalah pada masa siapa? Terlahirnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kait tipu dayanya adalah ternyata Nabi Musa justru hidup di tengah-tengah apa? Fir'aun, begitu. Nah, ini hal yang terjadi. Tapi lihat di sini, ini adalah dampak ketika mereka meninggalkan agama yang mereka ada di situ. Ketika mereka meninggalkan agama yang ada di situ, maka Allah berikan ujian sesuatu yang lebih besar. Itu dalam bab ini kita bahas, ya. Ya, ini kondisinya. Apa yang disebutkan? Kita lihat bahwa disebutkan di dalam Taurat, yaitu merupakan kitab Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat nabi yang akan diutus di akhir, yaitu adalah Nabiul Ummi, seorang nabi yang ummi. La yaqra wa la yaktub, bukan yang menulis dan yang membaca. Jadi Nabi itu bukan ahli sastra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan juga para pujangga, termasuk bagian dari pujangga, syu'ara. Ya. Bukan Nabi SAW, bukan termasuk para pujangga. Makanya ketika turun Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair, itu bukan ucapan syair.
Dan juga bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peramal. Nabi SAW bukan peramal. Dan Al-Quran bukan buku ramalan, ya. Wala biqauli kahin. Al-Quran itu adalah bukan ucapan dukun. Dan Nabi SAW la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Dan itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan menunjukkan bahwa Nabi SAW dengan tidak membaca dan tidak menulis itu adalah hal yang memang kelemahan, bukan. Justru di situ adalah mukjizat. Jadi Nabi SAW la yaqra wa la yaktub, itu adalah mukjizat. Atabil Quran, Allah datangkan dengan Al-Quran, ya. Oleh karena itu, dengan itu kita tahu bahwa Nabi SAW menjelaskan, yaitu bahwa Al-Quran itu bukan beliau yang mengungkapkan, beliau yang mengarangnya, bukan. Itu adalah wahyu, auhahullahu ilaih. Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini adalah mukjizat, ya. Dan orang-orang Quraisy pun tahu di situ. Dan orang-orang ahlul kitab pun tahu di situ bahwa ini adalah kitab yang diturunkan adalah wahyu. Seperti itu. Itulah Nabi, An-Nabiyul Ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Nabi yang ummi ini yang mereka dapati tercatat di sisi mereka dalam Taurat wal Injil. Taurat, Injil. Taurat adalah kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ini sifat mereka adalah sifat Nabi ini, memerintahkan mereka kepada ma'ruf wa yanhaw 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang khabith, yang jelek. Wa yadha 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Seperti itu disebutkan sifat ini. Nah, ini maktuban fit Taurah, ya, tertulis dalam apa? Taurat. Ini yang diikuti. Seperti itu. Dan ini adalah Nabi yang dijanjikan di akhir zaman, yang merupakan keturunan Bani Ismail ibnu Ibrahim. Dan Nabi SAW bukan Bani Israel, ya, tapi justru dari saudaranya Israel sebelumnya, yaitu Ismail, ya. Karena Nabi Ibrahim punya anak, diantaranya apa? Ismail, kemudian Ishak. Seperti itu. Dari Ishak Yakub, nah Yakub ini Israel, kemudian ke bawah. Seperti itu. Nah, Nabi SAW adalah dari Bani Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai apa? An-Nabiyul Ummi. Nah, maka dengan ini kita tahu bahwa ketika mereka tahu tercatatnya apa? Ajaran Nabi Musa itu harus beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Nabi Musa itu adalah mengajarkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka kufur kepada apa yang dalam Alkitab tersebut. Mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dengan itu mereka adalah kufur kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini diantaranya. Maka ketika mereka apa? Ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun seketika itu jelas bakal terus disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka saat datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, musaddiqul lima ma'ahum,
yang membenarkan apa yang terjadi di tengah mereka. Ya, karena wajib beriman tentang apa? Kenabian dan kerasulan Musa alaihi salam, dan apa yang dibawanya adalah kitab Allah. Apa yang terjadi? Nabata fariqum minal ladzina utul kitab. Sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab ini, mereka membuang kitab Allahi wara'a zuhurihim, kitab Allah jauh di belakang mereka. Maksudnya tidak dipakai lagi syariatnya. Ya, seperti itu. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa di situ ada ajaran ini. Seperti itu. Padahal sudah disifati dalam Taurat dan seterusnya. Bahkan disebutkan min ba'di ismuhu Ahmad. Maka kalimat la ya'lamun di sini artinya bahwa ketika mereka tidak mengamalkan ajaran, maka hakikatnya dia tidak berilmu. Karena puncak ilmu itu adalah amal. Hakikat ilmu itu adalah amal, ya. Karena orang dengan amal itu imma dia tidak mau mengamalkan atau beramal tanpa ilmu. Maka ketika orang tidak disebut dalam kebaikan kecuali telah mengumpulkan dua hal ini, ilmu dan amal. Nah, orang Yahudi ini atau orang ahlul kitab ini, mereka disebutkan ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka adalah tidak tahu, padahal mereka tahu. Ya, kenapa? Karena ketidaktahuan itu adalah ketika mereka tidak mengamalkan sesuatu yang mereka tahu. Terus berikutnya apa yang terjadi? Ketika mereka menolak ajaran yang ada dalam kitab mereka, melemparkan, maka wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Maka justru mereka apa? Mengikuti jejak tukang sihir. Jejak tukang sihir. Padahal sihir itu adalah ajaran musuh mereka. Nah ini. Dan di sini ada sisi penjelasan faidah yang sangat besar. Uqubatu man tarakal haq ubtuliya bil batil. Jadi uqubah orang yang meninggalkan kebenaran setelah tahu dan yakin, dan dia sengaja menolak kebenaran itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sengaja dia menolak kebenaran itu. Maka ubtuliya bil batil, maka mereka akan diuji dengan mengikuti kebatilan di situ. Bahkan diuji dengan apa? Musuh mereka. Nah, disebutkan perkara jahiliyah ini, mereka sesuatu yang sangat menakjubkan, memusuhi agama. Yang agama itu mereka nisbahkan ke situ. Meninggalkan agama tersebut. Maka ketika mereka meninggalkan agama itu, maka mereka diuji. Maka mereka diberikan musibah. Apa musibahnya? Justru mereka mengikuti ajaran agama orang yang memusuhi mereka. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita itu menolak Al-Quran, menolak sunnah, itu mesti dia mengikuti apa yang sebenarnya menghancurkan Al-Quran dan sunnah. Mereka akan mengikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Tidak ada setelah tauhid kecuali syirik. Tidak ada setelah sunnah kecuali bidah. Tidak ada setelah apa? Taat kecuali maksiat. In tarakah hadhil umur adraka fi amrin akhar. Apabila mereka meninggalkan urusan ini, maka mereka akan berada dalam perkara yang lain. Seperti itu. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang itu tidak disibukkan dengan sesuatu yang positif, maka kesibukan dia adalah sesuatu yang negatif. Itu pasti. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Lakukan terbaik terus menerus. Lakukan terus, ya, yang terbaik. Terima. Dan di sini yang dimaksud adalah menolak. Ya, menolak menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini adalah dengan meninggalkannya. Seperti itu. Maka di sini ikhwah dan teman-teman semua ya harus kita perhatikan. Jadi ketika seseorang sengaja meninggalkan kebaikan, maka dia akan diberikan musibah, dia akan berada dalam keburukan. Sengaja dia meninggalkan sunnah, maka dia berada dalam maksiat yang sangat besar. Yang di situ justru mereka adalah memusuhinya.
Ya. Tapi diujinya bukan dia apa namanya ini, dia akan memberikan kecintaan, rasa suka kepada hal tersebut. Pernah kita ceritakan kisah siapa? Temannya Syafi'i rahimahullah, Bishr, ya. Di mana dia adalah orang yang bersama dengan Al-Imam ini Imam Syafi'i, yaitu apa? Menguasai fikih, menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai ulumul Quran. Ya. Tapi tatkala Bishr ini memilih untuk mengikuti apa? Filsafat, pemikiran di situ, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu fikih, ilmu tafsir itu hilang. Mengikuti apa ini? Bukan hilang tidak ada maksudnya, Pak. Tidak terpedulikan, dia lebih suka apa? Ta'amuk dalam masalah ini. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i menasehati siapa? Al-Imam Al-Muzani. Karena suatu ketika Al-Muzani rahimahullahu taala beliau memberikan satu ungkapan tentang masalah fikih tapi dengan retorika ahlul kalam. Maka Imam Syafi'i menyebutkan bahwa alaika bistighal, sehendaklah kamu sibuk dengan fikih, tinggalkan ilmu yang lain gitu. Ya. Kenapa? Karena ilmu fikih itu kalau umpamanya kamu salah dapat satu pahala. Tapi kalau umpamanya ilmu filsafat Anda itu benar, itu tidak menjamin kamu mendapat pahala. Karena benarnya itu salah. Apa salahnya? Jalan yang dia tempuh. Sekarang kita tahu, ketika orang itu menggunakan dengan apa istilahnya, untuk sebuah keimanan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan dengan cara yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka jadi kebatilan. Contoh, orang mengingkari sayap lalat sebagai penawar dari racun sayap yang lainnya. Ya. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa secara teori ilmiah atau namanya teori kemodernan dan kesehatan nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin apa sesuatu yang kotor kemudian ketika masuk ya buang aja. Tapi harus dicelupin di situ. Bahkan itu ada penawar, maka mereka menolak di situ. Ya. Kenapa? Karena mereka punya prinsip bahwa apa? Mereka lebih mendahulukan apa? Akal mereka. Ya. Di mana lawazim dari binatang kotor, lawazim dari binatang kotor itu yang terhasil hanyalah apa? Sesuatu yang kotor. Dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menciptakan binatang itu hidup di kotor, dialah pula yang menciptakan ada penawarnya walaupun dia hidup di yang kotor. Dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatarakul hadis, fatarakul khabar. Maka mereka meninggalkan khabar tersebut. Ini padahal semua tahu. Ya. Orang yang meninggalkan hadis itu adalah kekufuran. Meninggalkan sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Ketika dia tahu bahwa dia harus beriman, dia malah kufur. Kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba dicek dengan penelitian dan seterusnya. Cek dengan penelitian dan seterusnya. Kemudian mendapati bahwa ternyata benar. Dalam apa? Dalam sayap itu diteliti, salah satunya adalah apa? Ketika dimasukkan, dia menjadi toksin, kemudian dimasukkan lagi menjadi netral. Ternyata adalah penawarnya. Nah, sekarang kondisinya, andai orang beriman setelah dia mendapatkan penelitian, apakah benar? Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu adalah jalan yang ditempuh itu adalah lebih utama. Ya. Jalan yang ditempuh adalah lebih utama. Kemudian apa? Benar hasil harus melalui jalan yang benar. Ada orang mendapatkan satu hasil tapi jalannya yang salah. Maka orang-orang yang beriman setelah terjadinya matahari terbit dari barat, kul yaumal fath la yanfa'u imanuhum. Ketika terjadi hari tersebut,
maka tidak bermanfaat lagi apa? Imannya. Khawatir ketika orang itu berimannya apa? Setelah datang penelitian. Khawatir tidak bermanfaat imannya. Kenapa? Karena dia beriman bukan karena informasi dari hadis. Tapi dia beriman bukan karena yakin bahwa Nabi membawakan wahyu. Tapi dia beriman justru karena dasar adanya penelitian. Maka tidak dianggap keimanan. Paham ya? Maka disebutkan apa? Bahwa benarnya pun salah. Benarnya apa? Salah. Ketika kondisi salah adalah jalannya. Makanya di sini pelajaran bagi kita untuk benarnya manhaj, cara beragama. Tapi ketika sudah benar jalannya, kemudian terpeleset, maka di situ memungkinkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan sampai mereka tidak dianggap dari. Kenapa? Karena jalan yang ditempuhnya sudah benar. Ya. Dan mesti Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Walaupun dia salah, maka Allah berikan hidayah dengan diberikan ampunan, diberikan jalan kebaikan. Karena manusia itu akan bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Maka yang wajib kita tempuh adalah jalannya dulu yang benar. Ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan keimanan ini. Maka mencintai agama ini, mengikuti agama ini, tidak ada penolakan, maka akan berbuah terhadap kebaikan. Bukan berarti tidak pernah salah. Tapi kesalahannya itu adalah murni dari sisi apa? Kekeliruan, dan tidak ada manusia yang maksum. Bukan menolak, bukan